teman-teman semua. Sebelum memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin kami, sekarang kami juga ingin beribadah. Engkau tolong yang memberkati ibadah ini dan sucikan ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pernah berubah, walau semua langit bumi berlalu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
perhatian, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom, selamat pagi teman-teman remaja semuanya. Bersyukur kalau hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Meskipun kita semua ada di rumah masing-masing, beribadah masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita bahwa kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan bahkan hari ini kita boleh mempelajari firman Tuhan sekali lagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh menundukkan hati, menundukkan pikiran kita supaya kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kalau kami setiap hari boleh menjalani hari-hari kami, meskipun kami masih berkutat dengan virus corona yang ada di luar sana, tapi Tuhan biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami. Dan kalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu bersama-sama, kami bersyukur. Tuhan tolong untuk sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan sama-sama boleh menguatkan kami kembali, boleh menolong kami, mengajar kami bagaimana kami harus bertindak sebagai murid-Mu. Terima kasih, sertai hamba-Mu yang menyampaikan, teman-teman yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, setelah beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang berakar dan bertumbuh. Hari ini kita sampai pada titik berbuah. Kalau sudah berakar, sudah bertumbuh, tentu kita juga harus berbuah, tidak berhenti sampai pertumbuhan, bukan? Nah teman-teman, pertumbuhan di dalam sebuah pohon itu sangat penting
ketika kita bisa melihat buahnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berbuah bersama. Kalau kita sudah bersehati bertumbuh, maka saat ini kita mau berkomitmen untuk berbuah. Teman-teman, berakar dan bertumbuh itu penting dalam komitmen kita menjadi murid Kristus. Tetapi buah itu tidak kalah penting, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kita berakar, kita bertumbuh, tapi kita tidak berbuah, orang nggak kenal. Orang nggak kenal siapa kita. Orang nggak tahu kalau kita adalah murid Kristus. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang pertumbuhan seperti apakah yang dimaksud supaya kita bisa berbuah. Buah seperti apa yang dimaksud supaya itu menjadi bukti nyata bahwa kita adalah murid Kristus. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Al-Ayat memberikan judul perumpamaan tentang buah ara. Saya akan membacakan bagi kita Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa lagi ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Teman-teman, siapa yang tidak tahu buah mangga? Tentu kita semua suka dengan buah mangga, bukan? Buah mangga yang rasanya legit, manis, menggiurkan. Airnya juga banyak. Semua orang suka buah mangga. Buah mangga biasanya dipakai untuk berbagai macam hal. Ya tentunya makanan ya. Ada yang namanya mango dessert, ada lagi jus mangga, lalu mangga asin dibikin asinan dan sebagainya. Banyak mangga dilakukan dibuat berbagai macam olahannya dan semuanya enak-enak. Nah teman-teman, ketika kita membeli buah mangga di supermarket buah atau di pasar, kita nggak mencari tahu, kita nggak berusaha mencari tahu bagaimana bentuk pohon dan bentuk akar dari buah mangga itu. Yang ingin kita tahu itu adalah apakah buah mangga ini rasanya manis, apakah buah mangga ini bentuknya besar, ukurannya besar, apakah dagingnya banyak. Nah, kondisi buahnya yang ingin kita ketahui. Teman-teman, semakin besar, semakin manis buah mangga itu tentu harganya juga semakin mahal, kan? Nah, teman-teman, hal pertama yang ingin kita pelajari bersama tentang buah yang dihasilkan dari pertumbuhan murid Kristus. Seharusnya lah pertumbuhan yang kita miliki, pertumbuhan murid Kristus seharusnya lah membuat buah yang dihasilkan itu semakin bernilai. Seharusnya lah buah yang kita hasilkan itu semakin bernilai. Hari makin hari semakin bernilai. Nah teman-teman, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa buah ara tumbuh di sebuah kebun anggur. Kebun anggur, seorang yang memiliki buah ara ini nggak dikatakan dia orang kaya, dia orang berada, atau tidak disebutkan keterangan tentang orang ini. Itu tidak terlalu bersinggungan, tetapi yang ingin kita fokuskan pada hari ini adalah tentang si buah arahnya. Kebun anggur yang punya struktur tanah yang lembab akan menolong buah ara seharusnya juga bertumbuh dengan subur. Teman-teman, apakah pertumbuhan si buah ara yang ada di tengah-tengah pohon anggur ini subur? Subur, karena dikatakan
dia bertumbuh, tetapi ketika dicari buahnya, tidak ada buahnya. Nah, yang punya pohon ara ini mulai gemes. Ini kenapa ini pohon ara sudah saya tanam 3 tahun, tapi tidak berbuah juga? Karena teman-teman, pohon ara itu paling maksimal, paling setidaknya setelah ditanam itu 3 tahun dia akan berbuah. Tetapi sudah 3 tahun ditunggu-tunggu, kapan ini buah ara akan tumbuh? Dia tidak tumbuh, teman-teman. Teman-teman, buah ara bagi orang Israel itu adalah tanda kutip buah keramat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seringkali kita melihat buah ara ini terus-menerus disebutkan. Dari awal, bahkan Kejadian pasal 1 ketika Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan membuat cawat dari daun buah ara untuk menutupi aurat dari Adam dan Hawa. Yang digunakan adalah daun ara. Sehingga pohon ara ini adalah sesuatu yang penting bagi kulturnya orang Israel. Bagi tradisi orang Israel penting. Mengapa dikatakan penting? Karena buah ara itu adalah buah yang salah satunya tumbuh. Salah satu buah yang cukup tumbuh subur di tanah Israel. Rasanya manis dan memberikan banyak manfaat. Nah, teman-teman, baik di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa si buah ara ini tidak bertumbuh sehingga yang punya pohon ara ini geram. Mana buahnya? Lalu dia bilang, sudah tebang saja si buah ini. Pohon ini ditebang saja, saya tidak butuh lagi. Karena percuma, dia hidup di tanah ini percuma. Dia menghabiskan air yang begitu banyak untuk tumbuh, tapi dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Tapi menarik teman-teman bahwa yang mengurus kebun itu mengatakan, Tuhan, biarkanlah tumbuh tahun ini lagi. Kalau di sepanjang tahun ini aku akan berusaha mencangkul tanah di sekelilingnya, memberikan pupuk kepada dia. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Teman-teman, apa sih maksud dari perumpamaan ini? Teman-teman, perumpamaan ini mengatakan bahwa pohon ara ini tidak mampu untuk menghasilkan buah. Dia bertumbuh dengan subur, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Sehingga perlu ada campur tangan dari pihak luar untuk menggarap si pohon ini supaya dia berbuah. Tanah sekelilingnya digemburin, dikasih pupuk supaya dia berbuah. Kadang-kadang teman-teman, kita juga murid Tuhan seperti si buah ara ini. Kita nggak mampu berbuah sendiri. Kita perlu ada bantuan dari pihak di luar kita, yaitu mungkin komunitas, teman-teman satu gereja, teman-teman seumuran, teman-teman komsel, teman-teman di sekolah kita, apapun itu. Kita perlu orang di sekitar kita untuk menolong kita, memberikan bantuan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh. Tetapi teman-teman, pertumbuhan itu seharusnya lah semakin bernilai. Kalau sudah ada bantuan dari pihak lain yang mengkontroversi diri kita untuk supaya kita bertumbuh dan kita tetap tidak bertumbuh, bayangkan betapa tidak berharga, tidak berguna lagi, percuma kita bertumbuh. Teman-teman, di dalam pertumbuhan iman orang Kristen, buah itu seharusnya menjadi sesuatu yang nyata bisa dilihat oleh orang Kristen. Terutama sebagai murid Kristus yang kita sudah berkomitmen, saya mau jadi murid Kristus. Ada akar, ada pertumbuhan, dan seharusnya ada buah. Nah, seringkali buah ini yang jarang ditemukan. Buah ini jarang dilihat, jarang ditemukan di tengah-tengah orang Kristen. Dia orang Kristen tapi sama saja, hidupnya juga sama seperti saya yang orang berdosa. Ya, semua orang berdosa. Tapi ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi murid Kristus, seharusnya kita memacu diri kita untuk aku mau berbeda.
Aku mau bertumbuh, aku mau memberikan hasil yang lebih bernilai. Aku gak mau hidup aku yang dulu ya sudah begitu berjalan begitu saja. Tapi aku ingin hidup aku berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang bisa dilihat orang lain. Ada sesuatu nilai yang orang bisa katakan, wah dia sekarang beda ya. Wah kamu sekarang beda dari kamu yang dulu. Bedanya apa? Ya beda aja. Ya dari cara kamu berbicara, dari cara kamu bersikap, dari cara pikir kamu, bagaimana kamu memandang, bagaimana kamu berempati, beda aja pokoknya. Teman-teman, apakah buah itu, perbedaan itu bisa dilihat oleh orang lain? Apakah perbedaan itu menjadi komentar-komentar dari orang-orang di sekelilingmu? Nah teman-teman, seharusnya lah buah yang kita hasilkan semakin bernilai. Teman-teman, hal selanjutnya tentang buah yang perlu kita pelajari bersama adalah seharusnya lah pertumbuhan itu memberikan buah yang nyata. Buah yang nyata, yang jelas, yang bisa dilihat. Cik, kan ini tentang hal rohani, buah yang nyata seperti apa maksudnya? Teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang lain, masih tentang buah arah, yaitu di Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Elaine memberikan judul Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Teman-teman, balik lagi kita ngomongin tentang buah ara, pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini? Teman-teman, pohon ara ini dikatakan tidak berbuah. Selain tidak berbuah, ada satu keterangan lagi tentang si pohon ini, yaitu daun-daunnya saja yang ada. Dia nggak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Teman-teman, pohon ara ini kalau diibaratkan itu seperti bangsa Israel. Seperti kita orang perjanjian baru dari Israel yang baru. Seharusnya lah dari umat Tuhan, dari pohon ara ini ada buahnya yang bisa dinikmati. Seharusnya lah dari kita yang adalah murid Tuhan, ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang nyata, yang jelas kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menemukan buah itu. Nah teman-teman, dalam Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus juga ngomong bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Balik lagi ngomongin buah. Aduh, gak capek apa ngomongin buah? Iya, gak capek karena buah itu adalah identitas kita. Itu adalah bagaimana karakter kita sebagai murid Kristus bisa terlihat jelas, terlihat nyata. Paulus mengatakan bahwa manusia hidup harus penuh dengan buah, harus memberikan buah. Kalau kamu nggak menghasilkan buah, useless. Hidup kamu percuma, nggak ada gunanya. Paulus pun siap menanggung resiko, sehingga dia mengatakan
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berbuah adalah sesuatu hal yang harus kita hasilkan selama kita hidup. Seperti apakah buah itu? Apakah kita berbicara, kata-kata yang kita keluarkan lewat mulut kita adalah kata-kata yang semakin bermakna, atau kata-kata yang kosong, sumpah serapah, kata-kata kasar? Apakah hidup kita semakin bermanfaat dan berguna? Bermanfaat dan berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Apakah ada pencapaian-pencapaian hidup kita yang semakin kita capai dan semakin memberkati orang lain? Nah teman-teman, berbuah itu berbicara tentang sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Kita menghasilkan sesuatu yang manis yang bisa dinikmati. Dan itu adalah keharusan bagi kita setiap orang percaya, bagi kita yang adalah murid Kristus. Nah teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang buah, balik lagi ngomongin buah mangga. Ya, karena entah kenapa kita satu rumah memang suka dengan buah mangga. Teman-teman, buah mangga yang saya sebutkan, saya pernah ditanam oleh paman saya. Jadi paman saya di Medan, dia punya rumah dengan taman yang cukup besar, sehingga dia pikir tanam buah mangga saja, karena memang dia pun penggemar buah mangga. Kami satu keluarga besar adalah penggemar buah mangga. Dia tanam buah mangga, dia beli bibit yang bagus, yang dia lihat batangnya cukup baik, daunnya juga lebat. Lalu dia tanam pohon mangga itu di rumahnya. Tentu di awal-awal tahun tidak langsung berbuah. Perlu ada proses, perlu ada waktu pertumbuhan bagi si pohon mangga ini. Satu kali teman-teman, mulai ada bunga-bunga mangga. Wah, paman saya semangat sekali, senang sekali. Wah, ada bunga-bunganya, sudah mulai ada serbuk-serbuknya. Wah, ini bentar lagi berbuah nih. Ditunggu. Oh, akhirnya si pohon mangga ini berbuah. Teman-teman, buahnya banyak sekali. Banyak sekali sampai berbulan-bulan dipanen gak habis-habis. Dipanen terus. Dan teman-teman, benar, rasa buah mangga ini top banget. Rasanya manis sekali, buahnya wangi, harum sekali. Tapi teman-teman, menariknya setelah panen yang besar-besaran itu, buah mangga itu berhenti bertumbuh. Dia tidak berhenti bertumbuh. Pohonnya tetap ada, daunnya tetap lebat, banyak, tapi dia tidak lagi berbuah. Akhirnya paman saya berusaha untuk coba deh dipotong. Dahan-dahan daun-daunnya dipotong, mungkin daunnya terlalu lebat sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Potong, dipangkas, dirawat, dikasih pupuk dan sebagainya. Dia tanam terus, bertahun-tahun berlalu, hampir 10 tahun berlalu, tapi buahnya tetap tidak muncul. Akhirnya apa? Ya pohon itu hanya berdiri di sana, memberikan kesejukan karena daunnya sangat banyak, tetapi dia tidak memberikan buah. Nah teman-teman, kadang-kadang orang Kristen itu juga seperti itu. Begitu banyak daun yang muncul di dalam pertumbuhannya, tetapi nggak ada buah yang bisa dinikmati, buah yang nyata yang bisa dilihat. Coba kita list teman-teman, pelayanan apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Kalau mungkin dijabarkan semua jenis pelayanan yang ada di PRMI, wah nama saya ada di dalamnya C. WL saya pernah, singer saya, yang apalagi singer WL aja pernah, pemusik saya bisa melayani di pianis, drummer, gitaris, bassis, saya bisa semuanya. Nama saya ada di dalam. Jadi kolektor, ya sekarang nggak ada kolektor, wah saya bisa melayani, saya bantu jadi kameramen. Wah, kamu gembar-gembar semua jenis pelayananmu. Kamu ikut rapat ini itu. HUT gereja kamu jadi panitia. Lalu apa lagi? Ketika ada acara khusus gereja, saya orang yang pertama yang diminta oleh gereja. Mungkin
5 tahun lagi nanti saya akan mencalonkan diri. Ketika saya cukup umur, saya akan mencalonkan diri jadi majelis. Waktu saya kalau dalam sehari saya bisa kasih semuanya ke Tuhan, 24 jam saya kasih ke Tuhan, saya akan kasih ke Tuhan, Cik. Teman-teman, itu adalah daun. Itu cuman daun, itu bukan buah. Buah itu apa teman-teman? Apakah hidup kamu semakin mengampuni orang lain? Apakah hidup kamu semakin memberikan rasa maaf kepada orang lain? Apakah hidup kamu semakin rendah hati? Apakah hidup kamu yang dulu sedikit saja kamu langsung marah, tapi kamu sekarang enggak, kamu sekarang semakin sabar? Apakah buah roh dihasilkan lewat hidup kamu? Sekian tahun kita sudah menjadi orang Kristen, kita ngomong bahwa diri kita adalah murid Kristus. Tapi apakah buah roh itu nyata bisa dilihat oleh orang sekelilingmu? Ketika kamu bertemu dengan orang yang sudah sekian lama, 5 tahun, 10 tahun gak ketemu, dia bilang, kamu sekarang beda ya. Kamu kayaknya gak seperti kamu yang dulu lagi. Beda deh pokoknya. Apa yang beda? Ya kayaknya lebih sabar. Kayaknya kamu, cara ngomong kamu beda. Cara kamu menilai sesuatu berbeda. Empati kamu berbeda. Teman-teman, banyak orang Kristen yang hanya menjadi daun, tapi nggak mau jadi buah. Jadi buah susah nggak? Tentu susah. Mungkin ada hal-hal yang harus kamu korbankan. Diri kamu, hati kamu, pikiran kamu. Kamu merasa sakit hati. Kamu harus mengorbankan itu karena kamu berusaha untuk menghasilkan buah roh. Teman-teman, menghasilkan buah nggak mudah, tapi bukan mustahil. Nggak ada yang mudah dalam hidup menjadi murid Kristus. Tapi teman-teman, ada Roh Kudus yang akan tolong kita supaya kita semakin hari semakin diasah, semakin hari semakin senantiasa menghasilkan buah. Dan tentunya semua itu untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman, semoga hidup kita boleh menghasilkan buah yang semakin bernilai dan yang semakin nyata bisa dilihat oleh orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur hari ini kami boleh belajar lagi tentang firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan tegur kami tentang bagaimana kami harus menjadi buah. Kami harus hidup menghasilkan buah sebagai identitas kami menjadi murid Kristus. Tuhan, mungkin selama ini kami hanya bertumbuh menemukan daun-daun yang lebat, tetapi tidak ada buah yang bisa dinikmati. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersama dengan komunitas kami, bersama dengan teman-teman remaja kami mau bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata dan berkualitas. Tuhan, biar ini menjadi revival di antara anak-anak remajamu, sehingga kerajaan Tuhan semakin dinyatakan, kerajaan Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, tolong kami, biar hidup kami boleh jadi berkat, hidup kami boleh menghasilkan buah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR code yang tertera di layar. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan tahu aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Pasti gak ada yang jawab. Kalau di gereja, Cesela mungkin dapat mendengar jawaban kalian bilang baik-baik aja, sehat-sehat aja, atau mungkin kalian bilang boring, bosen, atau kalian mengatakan mungkin ngantuk. Tapi apapun jawaban kalian, apapun yang kalian rasakan tentang kabar diri kalian hari ini, Cesela berharap kalian merasa diberkati Tuhan lewat ibadah PRMI hari ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Dia gak pernah pelit untuk mencurahkan berkatnya bagi setiap anak-anaknya yang ready untuk menerima berkat Tuhan. Nah teman-teman, ada beberapa warta yang ingin Cisela sampaikan. Yang pertama adalah kita sama-sama bersyukur untuk pelayanan pembawaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Denisa. Temanya adalah Sehati Berbuah Bersama. Ini menutup rangkaian tema di bulan September, mulai dari sehati berakar bersama, sehati bertumbuh bersama, sehati melangkah bersama, dan yang terakhir sehati berbuah bersama. Kiranya setiap kita boleh terberkati karena kita melakukan firman Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberkati Contoh Denisa di tengah-tengah pergumulan pribadi, baik kesehatan, keluarga, maupun juga pelayanan, dimanapun Tuhan mengutus Contoh Denisa menjadi berkat. Yang berikutnya teman-teman, kita juga mau bersyukur untuk teman-teman kita, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan yang kalian dapat lihat di area mimbar, dan kalian mungkin tidak bisa melihat wajah-wajah teman-teman yang melayani di bawah mimbar, tetapi kalian dapat melihat nama-nama mereka di bagian deskripsi di channel YouTube PRMI Immanuel ini. Tuhan telah memberikan mereka talenta dan mereka mempersembahkan yang terbaik lewat apa yang dapat mereka lakukan di tengah-tengah pandemi. Dalam segala keterbatasan, mereka mau melayani Tuhan, dan karena pelayanan mereka, maka setiap kita, kalian dan Cisela, kita dapat beribadah dari rumah masing-masing ketika penyelenggaraan ibadah PRMI hari ini masih terselenggara secara rekaman. Tapi ada berita sukacita ya Tuhan, ya teman-teman, kita benar-benar dapat merasakan bagaimana Tuhan menumbuhkan. Tuhan bukan hanya menaruh kerinduan di dalam hati teman-teman kita yang melayani hari ini, tetapi juga Tuhan menumbuhkan skill bagi mereka untuk menangkap setiap kesempatan-kesempatan di dalam setiap kesempitan. Ya, Tuhan kiranya juga yang boleh memberkati kehidupan pribadi teman-teman kita yang telah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Teman-teman, minggu depan kita akan menyelenggarakan ibadah PRMI kembali secara live streaming di gedung gereja secara terbatas khusus untuk para pelayan ibadah PRMI. Ini sebagai langkah awal, nantinya kita akan melakukan ibadah live streaming untuk jemaat jika keadaan sudah semakin membaik.
dan teman-teman diizinkan oleh orang tua untuk kembali ke gedung gereja buat beribadah. Kita doakan bersama untuk progres ke depan itu. Nah, teman-teman, khusus untuk minggu depan masih untuk para pelayan, dan tema minggu depan itu adalah radikal, sebuah tema yang sangat keren sekali yang akan dibawakan oleh Contoh Budi Huang. Teman-teman jangan ketinggalan, ikutin tetap dari rumah masing-masing karena gereja masih terbuka baru untuk pelayan dulu, gitu ya. Nah, teman-teman, minggu depan juga akan ada perjamuan kudus yang diselenggarakan di ibadah MYC ataupun juga ibadah kebaktian umum 2 yang dilakukan mulai dari jam 10.30. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis atau di CD, teman-teman ingat bisa catat jamnya, jam 10.30 kalian bisa pilih channel, entah itu MYC, entah itu KU2, dan teman-teman dapat mengikuti dari sana. Lalu kemudian teman-teman dapat mempersiapkan unsur yang dibutuhkan dari perjamuan kudus, berupa roti dan anggur dari rumah sendiri, dapat siapin sendiri, atau kalau kalian butuh unsur tersebut, gereja juga menyediakan, teman-teman dapat datang ke GMI Immanuel, ke ruangan hamba Tuhan, dan kalian dapat meminta di sana, akan dilayani oleh hamba Tuhan hari Sabtu ataupun hari Minggu jam 9 sampai jam 2 siang. Teman-teman dapat ambil unsur di sana, nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan yang melayani untuk memberikan unsur perjamuan kudus tersebut bagi teman-teman. Nah, itu aja pengumumannya. Teman-teman PRMI Cistela mau ajak untuk kita akhiri ibadah hari ini. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus memelihara bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat situasi kota Jakarta boleh semakin membaik, angka COVID boleh semakin menurun, bahkan angka kematian juga demikian. Kami rindu Tuhan supaya pandemi COVID ini juga boleh terus semakin lama semakin dapat dikendalikan. Dan kami rindu Tuhan supaya aktivitas juga boleh kembali berjalan normal. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk kesempatan di minggu depan kami dapat memulai kembali ibadah PRMI secara live streaming terbatas khusus untuk para pelayan ibadah PRMI. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menjaga, memberikan kesehatan bagi setiap pelayan-pelayan yang datang ke gereja, Tuhan yang boleh melindungi sehingga gereja tidak menjadi klaster COVID yang kesekian, tetapi kami berdoa supaya ketika Tuhan menjaga, Tuhan juga boleh memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang ke gedung gereja untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan, tidak terlena dan terjebak di dalam euforia ketemu dengan teman-teman setelah sekian lama tidak berjumpa dan lupa akan protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak anggota PRMI juga boleh Tuhan jaga hati dan semangat mereka, khususnya ketika sebagian besar masih tetap beribadah dari rumah masing-masing. Mungkin ada perasaan boring, ada perasaan lelah, dan ada perasaan bingung kapan ini akan berakhir. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa supaya di dalam segala situasi dan kondisi, anak-anak-Mu tetap dapat menangkap kesempatan untuk berelasi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menaruh kerinduan itu di dalam hati mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan dari teman-teman anggota PRMI, terkhusus untuk sebagian dari mereka yang masih bergumul dan berjuang untuk menghadapi PTS, penilaian tengah semester, ataupun juga ujian tengah semester bagi yang berkuliah. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh turut campur tangan sehingga ketika mereka sekolah ataupun kuliah, Tuhan yang boleh berikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah rasa bosan mereka melakukan studi secara online. Biar mereka boleh tetap menjadi saksi Tuhan walaupun tidak ada orang yang mengawasi secara real, mereka boleh tetap jujur ketika mereka mengerjakan ujian atau ulangan, dan Tuhan juga yang boleh menolong mereka untuk menjadi anak-anak muda milik Kristus yang berintegritas di tengah-tengah dunia yang semakin rusak moralnya. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu ini boleh menjaga kekudusan hidup, bukan hanya untuk dinilai baik oleh orang lain, tetapi karena mereka mencari perkenanan Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah memasuki perkuliahan sebagai mahasiswa baru, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam masa-masa beradaptasi, dan Tuhan yang boleh memberikan mereka lingkungan pertemanan yang baru, pertemanan yang sehat, di mana mereka boleh tetap bertumbuh sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya di tengah-tengah persiapan mereka untuk menjadi mahasiswa, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan mereka satu sukacita untuk menjalaninya walaupun sebagian besar masih dilakukan secara online.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota PRMI yang bergumul dengan masalah relasi di tengah-tengah harus stay at home, ada banyak interaksi di tengah keluarga. Tuhan, kami rindu Engkau yang boleh memberikan keharmonisan, relasi yang baik antara mereka dengan orang tua, dengan saudara mereka masing-masing, ataupun dengan teman-teman mereka secara virtual. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan mereka sukacita untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, walaupun ada banyak sekali keterbatasan gara-gara pandemi ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jika ada anggota PRMI yang keluarganya bergumul dengan kehilangan, dengan kedukaan, dengan kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan juga yang boleh turut campur tangan supaya setiap anak-anak anggota PRMI boleh hadir di tengah-tengah keluarga menjadi berkat, memberikan penghiburan di tengah-tengah keluarga, memberikan kesaksian hidup yang nyata bagaimana Kristus membawa damai sejahtera. Kristus itu bukan hanya untuk hidup kekal di surga saja, tetapi Kristus itu hadir di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong sehingga di tengah-tengah segala kesulitan ini, setiap anggota PRMI boleh semakin bertumbuh di dalam iman, hidup mereka boleh menghasilkan buah-buah yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang melihat mereka berkata-kata ataupun berbuat dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya ingin kami doakan, tetapi dalam keterbatasan waktu beribadah, biarlah kami sungguh-sungguh boleh memiliki hati yang mau berlutut berdoa kepada Tuhan di jam-jam doa pribadi kami masing-masing. Kami datang kepadamu Tuhan, mau mempercayai bahwa setiap yang kami serukan, kami doakan ini, Engkau dengar dan Engkau jawab seturut dengan waktumu Tuhan. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di channel ibadah PRMI minggu depan jam 8 pagi. Bye-bye.